Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Dapat Anda saksikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham migas dan juga ada beberapa sektor lainnya. Ada Elsa lebih ke arah trading buy, supportnya di 730, resisten hingga ke 860. Indi lebih ke arah spekulatif buy. Hari ini laju penguatannya sudah mulai terbatas pemirsa. Supportnya di 3660, resisten hingga ke 4250. Medco juga masih spekulatif buy. Hari ini juga bertahan di zona hijau di 1690, kemudian juga resisten di 1840. Tins lebih kepada buy on breakout, supportnya di 3780, resisten hingga 4480. Hari ini Tins baru saja merilis kinerja mereka yang terbaru tampaknya. Kita juga akan coba kaitkan nanti terkait juga dengan dari sisi fundamental untuk Tins. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Menarik ini Pak, saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan rata-rata hari ini ditutup di zona hijau, di tengah laju indeks harga saham gabungan hari ini koreksi di atas 2%. Elsa, Pak, pertimbangannya seperti apa? Apakah posisinya menyesuaikan dengan pergerakan harga komoditas terakhir, Pak Audi? Ya, baik. Terima kasih Pak David. Untuk Elsa sendiri sebenarnya tadi kami melihat sudah mulai ada indikasi terjadinya kenaikan volume transaksi, dan memang terbaca juga dari sisi indikator teknikal begitu, di mana akhirnya terjadi golden cross dari moving average, convergent divergence atau MACD. So memang ini sudah inline begitu dengan yang kami perkirakan. Tetapi memang dengan catatan saat ini memang terakhir itu kami menargetkan resisten terdekat adalah di 860. Yeah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan akan terbuka kembali resisten barunya jika memang sudah breakout, maka nextnya adalah di 915. Dan tetapi untuk saat ini jika nanti ternyata justru malah Elsa kembali lagi ke level 730, ya ini akan menjadi artinya false break. Tetapi dengan melihat penutupan hari ini saya optimis begitu dengan Elsa akan kemungkinan bisa mendekati resisten kita yang pertama. Baik, tadi rekomendasinya saya akan coba cek lagi, trading buy, area berapa itu Pak? Ya, sebenarnya tadi pada saat sesi pertama hingga menjelang sesi kedua itu memang masih cukup menarik, tetapi memang area saat ini di 800 sampai dengan 815 ini memang masih bisa dari sisi untuk mulai masuk begitu ya, dengan memanfaatkan posisi untuk jangka pendek, sehingga memang rekomendasi kami adalah lebih ke trading buy dengan memanfaatkan momentum, dan terlihat juga demand ini sangat besar begitu, dengan catatan volume transaksi sudah di atas rata-rata 20 hari terakhir. Begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 805, melesat di 10,27%, dan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di level penutupan. Selain Elsa, juga direkomendasikan ada Indi ini, tapi lebih ke arah spekulatif buy, supportnya tadi di 3660, resisten hingga ke 4250. Apakah ada perubahan? Langsung saja kita ke konfirmasi untuk Indi kepada Pak Audi. Tadi intraday hari ini laju penguatannya sudah mulai terbatas untuk Indi, Pak Audi, analisisnya. Ya. Baik, terima kasih Pak David. Mengapa kami merekomendasikan lebih ke spekulatif buy? Memang dari sisi catatan kami, resisten yang cukup kuat sudah mulai terbentuk itu dari bulan Maret 2026, yaitu adalah di level 3.950 hingga 4.000. Jadi memang ini catatan kami juga, bahkan sampai dengan tadi hari ini sempat highest-nya begitu ya Pak David, 4.050, tetapi akhirnya mendekati penutupan kembali lagi turun. Jadi memang untuk Indi spekulatif buy lebih dengan alokasi yang lebih kecil begitu, karena sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu adanya konfirmasi, meskipun dari beberapa hari terakhir volume transaksi juga sudah kecenderungan meningkat, artinya sudah mulai ada hype di sini. Memang tinggal hanya butuh konfirmasi begitu, tetapi dengan harga saat ini 3880 begitu, ini memang masih dalam area untuk lebih ke spekulatif begitu, dengan alokasi untuk masuk mungkin sekitar hanya 40-30%
dengan alokasi budgetnya. Begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 3.880 menguat di 2,92%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Audi, ada Medco ini. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy untuk Medco. Baik. Ya, Medco sebenarnya sama Pak David, detection kami seperti dengan Elsa di mana volume transaksi spike begitu dengan indikator langsung terbaca signal all positif, RSI mengalami kenaikan, MACD berada di teritori positif begitu ya dengan kembali cukup melebar dengan signal dan juga sign dari MACD-nya itu sendiri. Dengan catatan kami juga akhirnya terjadi juga golden cross begitu ya di MA. So untuk saat ini Medco overall positif secara signal teknikal dengan volume transaksi juga cukup solid, maka kami merekomendasikan spek buy begitu ya, dengan catatan tadi sebenarnya spek buy ini adalah rekomendasi pada saat sesi pertama, tetapi memang dengan sudah terkonfirmasi saya kira bisa dinaikkan begitu rekomendasinya menjadi lebih trading buy, yang artinya sudah terkonfirmasi dengan catatan level resisten pertama 1840, resisten berikutnya adalah di 1920, jadi memang masih cukup potensial dengan adanya kenaikan dari sisi volume transaksi. Begitu Pak David. Baik, Medco di 1.800 menguat di 5,88%. Intraday tertinggi hari ini. Saya kalau flashback ini merupakan harga Medco tertinggi dalam sepekan terakhir. Dari Medco, Pak Audi kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya. Ada TINS, Pak. Buy on breakout ini. Silakan, TINS analisisnya. Iya, baik. Terima kasih Pak David. Ya, untuk saat ini mengapa kami merekomendasikan buy on breakout? Dari catatan terakhir, memang sejak 8 April sampai dengan saat ini, rentang pergerakan TINS masih cukup terbatas. Hanya bergerak di rentang 3750 dengan mentok di level 4000. Hanya itu aja, 3750, 4000. Jadi artinya bergeraknya sideways. Makanya kenapa mengapa kami lebih merekomendasikan untuk terjadinya adanya konfirmasi begitu ya, dengan breakoutnya seperti dari catatan kami itu adalah di level 4000 itu sendiri. Jadi TINS ini kami lebih confidence dengan adanya konfirmasi bahwa kalau TINS sudah mulai bergerak di atas level 4000 artinya sudah menyelesaikan sideways, artinya terjadi indikator yang cukup positif. Maka targetnya jika memang terjadi breakout itu adalah di 4480 begitu, dan untuk level support yang mesti dijaga untuk timah adalah di 3780. Begitu Pak David. Penutupan hari ini berbalik ke zona merah pemirsa di 3870 melemah di 0,51%. Intraday tadi sempat menguat ke level 4000. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Elsa, Indi, Medco, kemudian juga TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.